Selamat pagi para sahabat terkasih. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Rekan pria Katolik dimanapun Anda berada pada hari ini, hari Jumat, kita merayakan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Nah, apakah Hari Kasih Sayang ini ada hubungannya dengan umat Katolik, dengan gereja Katolik? Nah, nanti kita lihat ya Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kedudukan Hari Valentine bagi gereja Katolik. Para pukater sekalian dimanapun Anda berada, nah ternyata begitu saya cari dari ChatGPT itu dikatakan dalam gereja Katolik memang tidak ada perayaan resmi yang disebut Hari Kasih Sayang atau Valentine Days ini. Dalam kalender liturgi itu mah bukan aktivitas di kalender liturgi. Namun tanggal 14 Februari memang bertepatan dengan peringatan Santo Cyrilius dan Santo Methodius, serta dulunya merupakan pesta Santo Valentinus, seorang martir abad ketiga yang sering dikaitkan dengan kasih dan cinta. Santo Valentinus adalah seorang imam atau uskup yang hidup pada abad ketiga di Roma. Ia dikenal karena tetap memberikan pernikahan pasangan Kristen di tengah larangan Kaisar Claudius. Karena kesetiaannya pada iman, ia akhirnya dihukum mati. Oleh karena itu, Santo Valentinus sering dikaitkan dengan cinta sejati dan pernikahan suci. Bagi umat Katolik, kasih sayang bukan hanya sebatas romantisme antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih luas lagi, yaitu mencerminkan kasih Allah. Kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat seperti kasih Allah kepada manusia. Dan kedua juga itu masih menyangkut mengenai kasih persaudaraan yang menggambarkan kesetiaan dalam persahabatan dan komunikasi dan komunitas. Ketiga, itu juga menggambarkan kasih dalam keluarga, cerminan kasih Allah dalam hubungan suami istri dan juga antara orang tua dengan anak. Bagaimana sebaiknya kita merayakan hari kasih sayang secara Katolik? Nah, di sini diharapkan kita merenungkan kasih Tuhan melalui doa dan bacaan kitab suci. Misalnya kita melihat melalui 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7, yaitu mengenai kasih. Kemudian mengungkapkan kasih dalam tindakan nyata, misalnya dengan berbuat baik kepada orang lain, terutama yang memang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita. Ketiga, kita juga perlu memperkuat kasih dalam keluarga, yaitu dengan komunikasi yang lebih baik dan mengadakan doa bersama di dalam keluarga. Keempat, mengikuti misa atau adorasi, yaitu sebagai wujud cinta kasih kepada Kristus yang merupakan sumber kasih sejati. Jadi bagi kita umat Katolik, para pukater sekalian, hari kasih sayang itu bukan hanya rasa cinta romantisme antara laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih pada mempraktekkan kasih sejati seperti kasih yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Karena hukum Kristus adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan akal budimu. Dan kedua, hukum yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita terapkan pada saat kita merayakan hari Valentine pada hari ini. Kasih Tuhan Yesus kepada kita seluruh umatnya itu adalah kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Dia memberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itulah kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Nah, apakah kita mampu memberikan kasih agape kepada sesama kita? Itulah yang perlu kita pelajari, yang kita perlu teladani dari Tuhan Yesus, sehingga bila kita membantu, menolong orang, lakukan dengan sepenuh hati.
tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Para pukater sekalian, memang kata-kata tadi itu mudah untuk dikatakan, tetapi untuk menerapkannya tidak mudah ya. Kita membutuhkan suatu kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Karena biasanya orang memberikan bantuan di dalam kepalanya, dalam pikirannya udah mengharapkan suatu imbalan, baik secara langsung maupun tidak. Nah, itulah yang coba kita murnikan pada saat kita merayakan hari Valentine ini, hari kasih sayang. Saya mengasihi sesama dengan sepenuh hati, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia telah rela mau mati di kayu salib, melepaskan nyawanya untuk menggantikan kesalahan dan dosa manusia yang tidak taat untuk mengikuti perintahnya. Jadi para pukater sekalian, marilah kita terus bertumbuh pada hari Valentine ini, hari kasih sayang ini dengan sesungguhnya. Yaitu kita mau menolong orang lain, mau membantu orang lain seperti Tuhan Yesus telah menolong kita untuk lepas dari dosa dan maut. Nah, itulah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan mulai hari ini. Demikianlah rekan pukater sekalian, dimanapun Anda berada, marilah kita merayakan hari kasih sayang dalam bentuk tindakan nyata. Mengasihi sesama dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Kita mohon kepada Tuhan Yesus untuk memampukan kita melakukan hal tersebut. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.